Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan sudah diketahui dan kini dalam pengejaran polisi. Usai pesan perempuan lewat aplikasi, seorang remaja di Padang disekap dan digebuki 4 pria. Sebelum Nia Kurniasari ditemukan meninggal, kerabat korban merasakan firasat yang tidak enak. Dengan dibantu anjing pelacak, polisi dan warga melakukan pengejaran terhadap Indra Septiarman, lelaki yang diduga sebagai pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling. Indra Septiarman adalah warga Padangkabau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang diketahui kerap tinggal di pondok-pondok, di kebun dan persawahan, dan bekerja serabutan. Dari keterangan sejumlah saksi mata, polisi akhirnya menetapkan Indra sebagai tersangka pembunuhan. Pencarian dilakukan dengan mendatangi pondok-pondok tempat tersangka biasa menginap atau beristirahat. Sehari sebelumnya, tersangka terlihat oleh warga di areal kebun. Ketika dikejar, tersangka kemudian lari, menuruni jurang, dan akhirnya hilang dari pencarian. Arah ke sini Bapak Sati yang kelihatan pertama, yang keduanya saya, cuma saya berdua Pak. Tadi larinya arah ke bawah, cuma ini jurang. Terus jurang nggak bisa turun, jadi nyusuri ke bawah, jejak ke atas ke lokasi batang air memang ada Pak. Sampai situ yang pelaku sendiri Pak ada telanjang bulat atau telanjang nggak pakai baju atau gimana? Nggak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Itu pertama kali dilihat di mana tadi Pak? Yang kita curigakan kan di dekat api ya nih. Coba selusur pondok yang sana. Nah, ketemunya di pas loncat di pondok yang di atas tadi itu. Penetapan Indra Septiarman sebagai tersangka dilakukan polisi setelah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi mata dan dari barang bukti yang ditemukan. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial S sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Tentunya setelah kita tetapkan sebagai tersangka ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui dulu sebelum kita terbitkan DPO. Namun tetap setelah kami tetapkan tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Saat ini warga di sekitar daerah itu resah dan merasa tidak nyaman karena pelaku masih berkeliaran. Warga khawatir pelaku akan bertindak nekat sehingga bisa mengancam nyawa warga lain. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gadis penjual gorengan keliling, Nia Kurniasari, ditemukan tewas dan terkubur di semak-semak setelah sebelumnya dinyatakan hilang selama 2 hari. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Baru saja. Jalan penghubung Solo menuju Padang Panjang, tepatnya di Jorong Kaluku, Nagari Singkara, Kabupaten Solo, tertimbun tanah longsor. Longsor terjadi sekitar pukul 20 WIB, sehingga akses jalan dari Solo menuju Padang Panjang maupun sebaliknya putus total. Arus lalu lintas baru kembali normal setelah alat berat dari Balai Jalan Nasional datang ke lokasi untuk mengevakuasi material longsor. Beruntung dari kejadian longsor ini tidak ada korban jiwa maupun kendaraan yang melintas tertimpa material longsor. Namun demikian, longsor merusakkan sebuah warung, tiang listrik, dan pagar rumah yang terletak di seberang jalan. Menurut warga, longsor terjadi akibat tingginya curah hujan sejak Minggu siang hingga malam hari. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berjibaku mengenyahkan material longsor selama 6 jam.
Lalu oleh kendaraan kira-kira Sekitar jam 2. jam 2-an ya Bang? Jam 2-an. Sempat macet tadi malam. Sempat macet. Meski jalan telah bisa dilewati tanpa harus buka tutup, namun pengendara dan pengemudi diimbau untuk berhati-hati karena jalanan masih licin bekas material longsor. Giarnadi melaporkan dari Kabupaten Solo. Ini kan sampai Siko Watandon dia. Sebuah jembatan di Nagari Timpeh, Darmasraya ambruk akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu malam. Hujan deras berdampak pada meluapnya Sungai Batang Pinang. Sungai selebar 5 meter itu tak mampu menampung debit air yang tinggi. Saat melewati jembatan, air tergerus tanah penyangga jembatan. Diduga karena tak kuat menahan beban, jembatan dengan panjang 10 meter dan lebar 6 meter itu pun ambruk. Saat peristiwa itu terjadi, seorang warga sedang melintas di jembatan itu. Tak ayal, warga itu ikut masuk ke sungai dan sepeda motornya hanyut di bawah arus. Korban mengalami luka ringan dan dirawat di Puskesmas Timpeh. Menurut Wali Nagari Tabe, beberapa hari sebelum ambruk, kondisi jembatan tak lagi stabil. Salah satu pondasinya turun akibat tanah penyangganya tergerus air. Namun kronologinya jembatan ini roboh sekitar jam 5:30 setelah sholat subuh. Karena debit air yang begitu besar dan kondisi jembatan pun sebelum kejadian udah agak ke bawah gitu. Jadi akibat banjir semalam itu ya akibatnya tadi pagi roboh dan kebetulan pas jembatan roboh ada masyarakat yang lewat. Sehingga sekarang butuh perawatan di rumah sakit di UGD. Meski berukuran kecil, namun jembatan ini merupakan infrastruktur yang vital karena menghubungkan 3 daerah, yakni Nagari Taratak Tinggi, Nagari Timpeh, dan Kampung Jauh. Kini warga terpaksa mencari jalan alternatif dengan jarak yang lebih jauh. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Bisnis rumahan skala UMKM memang banyak di Sumatera Barat. Namun hanya sedikit yang sukses bertahan. Apalagi mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota di Pulau Jawa. Terlebih, UMKM ini dalam waktu dekat akan melakukan ekspor ke mancanegara. Salah satunya adalah UMKM yang memproduksi kuliner khas Minangkabau, yakni rendang. Kesuksesan rendang inilah yang membuat banyak instansi terkait datang untuk langsung melihat pabrik pengolahannya. Sebanyak 20 orang pegawai Bank Indonesia perwakilan yang ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa lakukan kunjungan ke pabrik UMKM yang berlokasi di Sungai Sapih, Kuranji, Padang. Mereka datang untuk melihat secara langsung proses produksi pembuatan rendang yang merupakan salah satu UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat sejak beberapa tahun yang lalu. UMKM ini dinilai sebagai salah satu UMKM yang sukses. Para pegawai Bank Indonesia dari berbagai provinsi ini diajak berkeliling untuk melihat secara langsung proses produksi, mulai dari dapur penyimpanan daging, ruang masak, hingga ke produk kemasannya. Semuanya dilakukan secara higienis, memakai teknologi modern, dan manajemen produksi yang rapi. Produksi rendang ini juga telah mengantongi izin untuk ekspor ke luar negeri. Baik itu sertifikasi halal, GMP maupun juga CCP, proses yang dilalui dalam memproduksi rendang ini sangat baik dan memang sudah sesuai dengan sertifikasi tersebut, dan juga berbagai peralatan pendukung juga sudah memenuhi standar yang diterapkan. Dan rasanya juga tadi anak sudah mencoba contoh yang sudah dimasak, dan saya pikir produk ini juga cukup bersaing lah di pasar baik di lokal maupun di global. Pasarnya itu kita kalau di lokal selain Padang, domestik kita itu ada di Jabodetabek. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa travel umroh
untuk menyasar keluar. Jadi untuk sekarang produk kita keluar masih bersifat dia hand carry karena kita kerjasama dengan beberapa travel umroh. Mudah-mudahan kita bisa ekspor secara langsung. Kapasitas produksi per hari mencapai 50 kg. Selain rendang daging, UMKM ini juga memproduksi rendang jamur, rendang tuna, rendang lokan, rendang ayam, rendang pasta, rendang jantung pisang, dan rendang jengkol. Berdiri sejak tahun 2017 lalu, pemasarannya bukan saja di Sumatera Barat, tapi juga meluas hingga ke Jabodetabek dan pulau-pulau lain di Indonesia. Bahkan pengelola UMKM ini juga bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umrah sebagai makanan yang dibawa para jemaah ke Arab Saudi. Lauda Jahardia Anseh melaporkan dari Padang.